Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua dimanapun yang saat ini sedang bahagia, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan tentunya diberikan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Idris Apandi. Dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai Microsoft Excel, yaitu mengenai fungsi if. Langsung saja disimak videonya. Baik, di sini saya telah menyiapkan sebuah lembar kerja, yaitu mengenai jadwal masuk kuliah, yang nantinya dua kolom kosong ini akan kita isi dengan menggunakan fungsi if. Oke, langsung saja kita kerjakan. Di sini ada dua kolom di bawahnya, kolom ketentuan, ya. Kolom ketentuan untuk jam masuk dan jam pulang. Artinya jam masuk ini kita gunakan sebagai ketentuan untuk mengisi kolom jam masuk, dan jam pulang ini kita gunakan untuk mengisi ketentuan kolom jam pulang. Di sini ada nama mahasiswa, kelas kuliah, jam masuk kuliah, dan jam pulang kuliah. Kemudian di sini ada kelas kuliahnya. Contoh untuk mahasiswa bernama Puput Melati, kelas kuliahnya yaitu kelas D. Nah, kalau kelas D di sini berarti masuknya pukul berapa nih? Kita melihat ketentuan di bawahnya. Kemudian pulang pukul berapa? Kita melihat ketentuan di bawahnya. Sebetulnya kita mengerjakan secara manual pun dengan melihat ketentuan di bawahnya itu bisa, ya. Tetapi kalau itu yang harus kita kerjakan dalam jumlah sedikit. Tetapi kalau dalam jumlah banyak, tentunya kan akan sangat repot jika kita tidak menggunakan rumus. Jadi caranya di sini kita menggunakan fungsi if. Setiap fungsi diawali dengan sama dengan. Jadi sama dengan if buka kurung, artinya jika apa nih? Kita baca di sini. Jika kuliah kelas A. Jika kelas kuliah berarti jika sel kelas kuliah C4 selnya. Nah, jadi C4 ini menandakan itu adalah sel kelas kuliah. Jadi kalau kita baca jika kelas kuliah, kita tuliskan rumus untuk yang pertama terlebih dahulu. Sama dengan kelas A. Ingat, setiap akan menulis keterangan, jika itu berupa kata diberikan tanda petik. Nah, jadi jika kelas kuliah sama dengan kelas A, kita ketikkan di sini, beri tanda petik kembali. Maka, nah untuk maka itu kita berikan simbol titik koma. Namun ada juga beberapa komputer, ya, yang menggunakan tanda koma sebagai pengganti titik koma. Itu tidak jadi masalah, tinggal menyesuaikan dengan komputer kalian atau laptop kalian. Lanjut ya, jika kelas kuliah sama dengan kelas A, maka keterangannya apa? Maka masuknya pukul 07.00 WIB. Kita ketikkan. Jangan lupa diberi tanda petik karena ini ada berupa kata, ya, tidak sepenuhnya berupa angka. Maka 07.00 WIB. Beri tanda petik kembali. Selesai, kita menuliskan yang pertama. Jadi kalau dibaca, jika C4 ini adalah sel kelas kuliah, artinya jika kelas kuliah sama dengan kelas A, maka masuknya pukul 07.00 WIB. Jadi yang pertama ini sudah selesai kita tuliskan. Selanjutnya kita menuliskan untuk yang kedua. Beri tanda pemisah dengan tanda titik koma, kemudian kita ketikkan lagi. Jika, tulis if kembali, kita buka kurung, kembali kita tuliskan sel acuan, yaitu sel C4. C4, ya. Jadi jika kelas kuliah, kenapa C4-nya sama dengan yang kedua, sama dengan kelas B, berarti ya, sama dengan, kita tuliskan kelas B, beri tanda petik kembali, kemudian maka masuknya pukul, ingat diberi tanda petik 10.00
WIB. Kemudian beri tanda petik. Yang kedua sudah kita ketikkan. Sekarang kita ketikkan yang selanjutnya, yang ketiga. Beri tanda pemisah kembali, kemudian tuliskan kembali if, buka kurung, sel acuan, sel acuannya C4 ya. C4 sama dengan, kalau C4-nya tertulis kelas C tanda petik, maka disimbolkan dengan titik 2 titik koma. Kalau kelas C, maka jam masuknya pukul 13.00. Kita ketikkan 13.00 WIB tanda petik. Yang ketiga sudah kita ketikkan. Nah, berarti yang belum tinggal satu lagi nih, yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir ini tidak perlu kita ketikkan dari awal, dari if. Tetapi langsung saja seperti ini, menggunakan perintah selain itu. Selain itu disimbolkan dengan titik koma. Selain itu artinya selain ketiga jenis kelas ini masuknya jam berapa gitu. Jadi kita ketikkan selain itu pukul 16.00 WIB. Nah, jadi untuk yang terakhir ini tidak perlu kita mengetikkan dari if, melainkan langsung saja beri tanda pemisah selain itu. Jadi selain tiga kelas ini ya, masuknya jam berapa, yaitu jam 16.00 WIB. Kemudian kita tutup dengan kurung ya. Kita tutup kurung, kita tutup jumlah kurungnya sesuai berapa banyak fungsi if yang kita gunakan. Di sini 1, 2, 3 ya. Atau begini, kita membukanya dengan 3 tutup kurung, 1, 2, 3. Jadi kita menutupnya pun dengan 3 tutup kurung, 1, 2, 3 ya. Setelah selesai kita ketikkan rumusnya, kemudian kita tekan enter. Dan yang untuk selanjutnya, untuk mempercepat, tinggal kita tarik ke bawah. Caranya kita pilih selnya, kemudian kita arahkan pada pojok kanan bawah dari sudut sel tersebut sampai berubah menjadi tanda tambah seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah, maka akan secara otomatis sel yang masih kosong itu akan terisi. Jadi kalau nanti mengerjakannya dalam jumlah banyak itu akan mempermudah ya. Kemudian untuk jam pulang bagaimana? Untuk jam pulang sama seperti jam masuk ya. Jadi langsung kita kerjakan, sama dengan if, buka kurung, sel acuannya yaitu kelas kuliah. Karena di sini jika kelas kuliah kelas A sama seperti tadi. Jika kelas kuliah sama dengan kelas A ya, ingat di dalam tanda petik, jika itu keterangannya berupa kata, maka pulangnya jam berapa? Kalau yang ini jam pulang ya, pulangnya pukul 10.00 WIB. 10.00 WIB tanda petik. Maaf. Nah, yang pertama sudah, kita lanjutkan yang kedua. Jika kembali if, buka kurung, kelas kuliah sama dengan kelas kuliahnya kelas B, tanda petik kembali, maka jam pulangnya pukul 13.00 WIB tanda petik. Yang kedua sudah selesai, tinggal yang selanjutnya, yang ketiga. Beri tanda pemisah kembali, kemudian if, buka kurung, sel kelas kuliah sama dengan tanda petik kelas C tanda petik, kemudian maka pulangnya pukul 16.00 WIB, kemudian tanda petik. Tinggal yang terakhir kan. Nah, yang terakhir
sama seperti tadi, menggunakan perintah selain itu. Titik koma, pulangnya pukul 18.00 WIB. Kemudian tanda petik, kita tutup dengan berapa banyak kita menggunakan fungsi if atau berapa banyak buka kurung yang kita buka. 1, 2, 3 ya, masih sama karena ini sama jumlahnya 4 perbandingan. Jadi kita menggunakan 3 fungsi if. Kita tutup juga dengan 3 tutup kurung. 1, 2, 3. Kemudian kita tekan enter. Selesai. Sekarang kita cocokkan. Kelas D ya, kelas D masuknya pukul 16. Benar nggak? Kelas D masuk pukul 16. Kemudian pulangnya pukul 18. Benar. Lalu yang selanjutnya tinggal kita tarik, sama arahkan bagian sudut, kemudian drag ke bawah. Oke, selesai. Cukup mudah untuk mengerjakan fungsi if yang seperti ini ya. Jadi untuk tutorial kali ini mengenai fungsi if cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.